Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Aila Rasati dengan NPM 247828022. Jadi di video kali ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Internet of Things 2, di mana saya akan melakukan implementasi InfoxDB sebagai penyimpanan data sensor berbasis Docker. Nah, kita langsung saja yang pertama-tama di Docker Desktop. Teman-teman wajib menginstal terlebih dahulu image InfoxDB. Nah, setelah diinstal, teman-teman wajib mengeklikkan kemudian di optional settings di support dengan 80, 86, atau teman-teman juga bisa langsung mengisi nama kontainer dengan yang diinginkan, sesuai dengan yang kalian inginkan. Nah, ketika mengeklikkan, dia akan secara otomatis membuat sebuah kontainer baru dengan image InfoxDB. Kebetulan di sini saya sudah memiliki kontainernya. Beberapa kontainer yang diperlukan untuk implementasi InfoxDB sebagai penyimpanan data dari berbasis Docker. Di sini yang pertama ada kontainer dari Node-RED. Kemudian di sini selanjutnya dan InfoxDB, lalu Eclipse Mosquito. Nah, ketiga kontainer ini wajib dijalankan untuk memastikan apakah pembacaan data suhu dan sensor dapat berjalan satu sama lain. Nah, kemudian untuk mengakses InfoxDB, teman-teman yang pertama bisa dilakukan itu, misalnya di sini contohnya, sini saya punya kontainer InfoxDB yang tidak terpakai. Di sini localhost, klik tautan localhost, kemudian get started. Di sini username wajib bisa teman-teman isi dengan nama yang teman-teman inginkan. Misalnya di sini saya mengisi nama saya. Kemudian untuk password wajib diisi dengan 8 karakter. Kemudian untuk inisial organisasi, nama inisial organisasinya bisa teman-teman sesuaikan. Misalnya di sini saya isi dengan nama Net, kemudian inisial bucket namanya saya isi dengan nama Ayat. Kemudian contain. Nah, untuk di bagian sini teman-teman wajib copy token ini yang nantinya akan digunakan di Node-RED. Jadi teman-teman bisa menyimpan token ini di Notepad atau di tempat catatan lainnya. Kemudian klik Advanced. Nah, di sini bisa dilihat untuk tampilan database InfoxDB. Di sini ada bucket IoT yang telah dibuat di setup initial user. Nah, ini untuk tampilan database-nya. Kemudian selanjutnya itu di bagian Node-RED. Di sini saya langsung saja ke Di sini bisa dilihat pada bagian Node-RED terdapat sebuah topologi yang nantinya akan menghubungkan protokol MQTT ke penyimpanan InfoxDB. Nah, yang
Pertama-tama, di sini wajib menghubungkan microcontroller NoteMCU terlebih dahulu dengan sensor DHT22. Kemudian di kode program Arduino, wajib menyesuaikan alamat IP atau server dan MQTT topik yang ada di MQTT X. Nah, di sini saya akan menghubungkan jaringan WiFi saya terlebih dahulu. Nah, setelah terhubung dengan jaringan hotspot saya sendiri, di sini kita bisa mengecek untuk alamat IP yang digunakan pada jaringan. Nah, misalnya di sini untuk alamat IP yang digunakan itu alamat IP yang akan digunakan itu 10.38.184.40. Nah, di Arduino juga telah disesuaikan, kemudian di MQTT broker di bagian host juga harus disesuaikan. Lalu di sini saya jalankan langsung untuk di Arduino-nya. Sambil menunggu, di sini saya juga akan membuka kontainer dari InfluxDB. Nah, di sini terdapat kegagalan pembacaan sensor DHT22. Teman-teman tidak perlu panik, cukup dengan mencabut kabel jumper dari salah satu pin di NoteMCU, kemudian memasangnya kembali di pin yang sama atau di pin yang sama di tempat yang berbeda. Di sini bisa dilihat bahwa sensor DHT22 berhasil membaca data suhu dan kelembapan di sekitar. Selain itu, kita juga wajib memastikan apakah MQTT X juga berhasil terhubung. Nah, di sini bisa teman-teman lihat sekarang jam 8:48. Di sini juga di MQTT X menampilkan output dari jam 8:48:57 detik. Bisa dilihat ini juga telah berubah menjadi menit 49. Di sini bisa dipastikan bahwa MQTT X dan Arduino berhasil berjalan dengan baik. Kemudian di Node-RED, untuk settingan di Node-RED, untuk settingan function itu tidak ada perubahan sama sekali pada di on message. Kemudian di gauge suhu juga tidak ada perubahan. Itu pun di function 2 pada humidity. Lalu di function 3 itu ada penambahan kode program MSG topic dengan sensor DHT22, kemudian var temperature, global get temperature, dan var humidity, global get humidity. Itu untuk kode
kode program di function 3. Kemudian untuk settingan InfluxDB, ini InfluxDB-nya InfluxDB out. Ini untuk settingan InfluxDB-nya yang pertama, untuk servernya, di sini saya menggunakan URL dari trusting.unat, di mana nama dari kontainer InfluxDB yang saya gunakan. Kemudian untuk namanya diisi dengan InfluxDB, lalu untuk versinya, versi yang paling terbaru yaitu 2.0. Kemudian token ini yang digunakan saat awal mendaftar InfluxDB, akun setup initial user. Nah, kalaupun misalnya teman-teman lupa mencatat token, teman-teman bisa dengan melakukan di bagian sini, kemudian klik API tokens, lalu generate API token. Nah, setelah itu save. Kemudian teman-teman bisa langsung salin token berikut yang akan digunakan di Node-RED pada bagian settingan token di InfluxDB Node. Nah, di sini bisa dipastikan bahwa Node-RED juga berjalan dengan baik, menerima data dari MQTT-X, protokol MQTT-X. Selain itu untuk settingan debugnya tidak di-setting apa-apa, hanya dengan menghubungkannya dari function 3 ke debug 1. Nah, selain itu, sini juga teman-teman bisa melihat tampilan dashboardnya dengan ini untuk tampilan dashboard dari pembacaan data suhu dan kelembapan menggunakan DHT22. Lalu di bagian InfluxDB, pada load data, kita klik IoT. IoT ini di setup initial setting itu pada bagian bracket, kemudian klik sensor DHT di measured main. Itu untuk settingan di InfluxDB bagian InfluxDB out node setelah menyeting InfluxDB node. Setelah menyeting ini, kemudian teman-teman wajib menyeting Influx out node. Untuk organisasinya harus disamakan saat setup initial user, bracket IoT, kemudian measured main-nya sensor DHT. Setelah itu di InfluxDB, di sini di checklist, kemudian klik submit. Nah, di sini bisa dilihat untuk tampilan database dari penyimpanan data sensor berbasis Docker menggunakan InfluxDB. Di sini juga teman-teman bisa mengganti tampilannya menjadi Ghost atau graph atau dengan table. Nah, di sini bisa teman-teman lihat untuk penyimpanan data di InfluxDB, dia berhasil membaca data suhu dari sensor DHT22.
Nah, selain itu di InfluxDB teman-teman bisa mengunduh hasil penyimpanan data pembacaan sensor suhu dan kelembapan di sekitar. Di sini cukup dengan mengeklik pada bagian CVV, tombol CVV ini. Kemudian dia secara otomatis akan menyimpannya sebagai file dengan format CVV. Nah, di sini bisa teman-teman lihat sendiri bahwa file dari pembacaan data suhu dan sensor dari kode program Arduino yang dilakukan melalui MQTT-X kemudian ditampilkan melalui dashboard dan dikirim dari Node-RED ke penyimpanan data InfluxDB. Mungkin hanya itu saja untuk video kali ini untuk implementasi InfluxDB sebagai penyimpanan data berbasis Docker. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kurang bisa dipahami. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.